Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Kaum muslimin hadirin, Bapak Ibu, sidang salat Isya dan Tarawih yang semoga kita semua selalu mendapatkan rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Salawat dan salam semoga tetap tersampaikan kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin Bapak Ibu jamaah salat Isya dan Tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan yang mulia ini kami akan menyampaikan seputar penyempurna ibadah puasa dan penambah pahala puasa. Bahasan ini sebetulnya sangat sederhana sekali, tetapi perlu kita ketahui supaya kita tambah semangat di dalam melaksanakannya dan supaya kita benar-benar merasakan ketika kita melaksanakannya itu sejatinya kita sedang ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita sedang mengikuti sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Penyempurna ibadah yang pertama yaitu adalah makan sahur. Masya Allah. Makan sahur ini sesuatu aktivitas yang nikmat, tapi ternyata luar biasa. Di dalamnya mengandung pahala, karena di sana kita mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di samping itu juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menginformasikan bahwa pada makan sahur itu ada keberkahan. Masya Allah. Nabi SAW bersabda, tasaharu fa inna fis sahuri barokah. Makan sahurlah kalian karena sesungguhnya pada makan sahur itu terdapat keberkahan. Masya Allah. Siapa yang ngasih berkah? Allah Subhanahu wa taala yang akan memberikan keberkahan kepada kita ketika kita makan sahur. Masya Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala apabila memberikan sesuatu, maka sesuatu itu pasti spesial dan terbaik. Apalagi di sini disebutnya berkah. Berkah artinya adalah sesuatu yang banyak dan terus bertambah, langgeng. Masya Allah. Maka sungguh beruntung ketika seseorang dia dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk makan sahur. Dan di dalam riwayat yang lain Nabi SAW bersabda, as-sahuru barakah a'tahallahu iyyakum fala tad'uha walau jur'ata ma'in. Karena barangkali di antara kita yang namanya baru bangun tidur, apalagi di waktu malam ya kan. Kadang ada di antara kita yang kurang nafsu untuk makan. Perhatikan hadis ini, kata Nabi SAW, sahur itu keberkahan yang Allah berikan kepada kalian, maka jangan pernah meninggalkannya, meskipun hanya sekedar menegak air, segelas air, jur'atama. Masya Allah. Itu artinya sahur ini sangat penting sekali, tidak boleh ditinggalkan, kata Rasulullah SAW, meskipun hanya menegak setegak air. Kalau kita tidak nafsu, maka jangan sama sekali tinggalkan makan sahur. Ambil air, minumlah, sehingga kita tidak kehilangan keberkahan dari aktivitas sahur. Kemudian hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi SAW mengabarkan juga bahwasanya sebetulnya makan sahur ini termasuk atau bagian dari kasih sayang Allah kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan bagaimana Nabi SAW bersabda, al-faslu baina siyamina wa siyami ahlil kitab aklatus sahur. Yang membedakan puasa kita dengan puasa ahli kitab, yaitu umat-umat terdahulu, kaum Yahudi dan Nasrani, adalah makan sahur. Kenapa bisa begitu? Kenapa kira-kira Pak? Orang-orang terdahulu atau umat terdahulu, kaum Yahudi, kaum Nasrani, mereka juga berpuasa. Tetapi bedanya mereka tidak ada aktivitas makan sahur.
Jadi ketika mereka berbuka di waktu maghrib, kemudian tertidur setelah itu, maka setelah itu udah tidak boleh makan lagi sampai ketemu waktu maghrib lagi. Masya Allah, bayangkan berat tidak Pak syariat orang terdahulu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala dengan kasih sayangnya memberikan keringanan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini juga menunjukkan bahwa makan sahur itu atau aktivitas sahur itu bagian dari kasih sayang Allah kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika awal-awal diwajibkannya puasa, ternyata Nabi Muhammad SAW dan para sahabat menjalankan ibadah puasa itu masih seperti umat-umat terdahulu. Ketika awal diwajibkan puasa, tidak ada makan sahur. Sehingga terjadilah suatu kejadian di mana ada salah seorang sahabat, dia seorang pekerja keras di siang harinya, kemudian datang waktu berbuka, dia berbuka, kelelahan, tertidur. Dan orang kalau sudah tertidur tidak boleh makan minum lagi. Sampai kemudian di siang harinya ketika dia bekerja, dia pingsan, dilaporkan kepada Rasulullah SAW. Kemudian turunlah firman Allah, uhilla lakum lailatas siyami rafasu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun, dan seterusnya. Kemudian Allah SWT berfirman, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr thumma atimus siyama ilal lail. Masya Allah, ini ayat yang di dalamnya mengandung rahmat, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala untuk kita umat Nabi Muhammad SAW. Kata Allah, dihalalkan bagi kalian di malam hari untuk berhubungan intim suami istri. Istri kalian adalah pakaian untuk kalian dan kalian adalah pakaian untuk istri kalian. Masya Allah, bahasanya hebat sekali ya, yang digunakan oleh Allah di dalam Al-Quran. Kemudian kata Allah apa? Makan minumlah ya, di waktu malam sampai datang waktu fajar. Setelah itu berhenti, stop ya. Kemudian sempurnakan puasa sampai datang waktu malam, yaitu waktu maghrib. Masya Allah, inilah hadirin Allah Subhanahu wa taala. Makan sahur mengandung berkah, kemudian juga merupakan rahmat sayang Allah Subhanahu wa taala kepada umat Muhammad. Dan ternyata tidak berhenti di situ, Nabi SAW menginformasikan lagi dengan informasi yang lebih hebat. Kata beliau SAW, innallaha wa malaikatahu yusalluna alal mutasahhirin. Masya Allah, sesungguhnya Allah dan para malaikat bersolawat untuk orang-orang yang melakukan aktivitas sahur. Masya Allah, Allah dan para malaikat bersolawat untuk mereka orang-orang yang melakukan aktivitas makan sahur. Masya Allah. Dan solawat artinya adalah rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan permohonan ampun dan rahmat dari para malaikat untuk mereka orang-orang yang makan sahur. Masya Allah, beruntung sekali kita menjadi bagian dari umat Nabi Muhammad SAW. Begitu banyak nilai-nilai kebaikan dan pahala yang bisa kita dapatkan dari suatu amalan yang sebetulnya sangat sederhana sekali, tetapi tidak bisa melakukannya kecuali orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan kita selalu diberi petunjuk dan taufik itu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian hadirin mati Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian kira-kira menu yang terbaik untuk makan sahur itu apa Pak? Bapak Ibu? KFC, Hokbin, nasi uduk, bubur ayam? Kira-kira apa menu terbaik untuk makan sahur? Langsung terbayang di kepala kan? Nabi SAW menginformasikan. Jadi jangan lupa, ya boleh apa saja kita makan sahur menunya, tapi jangan lupa masukkan menu ini. Kata Nabi SAW, ni'ma sahuril mu'min at-tamr. Sebaik-baik makanan sahur seorang mukmin adalah kurma. Masya Allah.
Boleh kita makan apa saja, tapi jangan lupa masukkan kurma sebagai salah satu menu sahur kita. Meskipun satu butir kita makan, supaya kita mendapatkan sanjungan dan pujian dari sabda Nabi SAW, sebaik-baik makan sahur adalah kurma. Sebaik-baik makanan yang dimakan oleh seorang mukmin di waktu sahur adalah kurma. Masya Allah. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, waktu makan sahur yang terbaik adalah mendekati azan subuh. Ingat, mendekati azan subuh, jangan setelah sholat, jangan setelah azan subuh. Ya. Karena banyak sekali ya, masyarakat kita jam 2, jam 3 itu sudah bangun, Masya Allah. Ya boleh-boleh saja, tetapi antisipasi, karena khawatir ketika makan sahur jam 2, jam 3 kepagian, perut dalam kondisi kenyang, biasanya apa? Datang merasa kantuk. Tahu-tahu kita tertidur lagi. Tidak dengar azan subuh. Apesnya apa? Terdengar azan maghrib langsung. Hebat sekali, langsung buka. Alhamdulillah. Masya Allah. Kata Pak Surahman, alhamdulillah. Ada yang kayak gitu, Pak? Hah? Ada yang berpengalaman begitu? Sahur jam 2 atau jam 3, kekenyangan, tertidur, tahu-tahu dengar azan, dikira azan subuh, ternyata azan maghrib. Alhamdulillah, langsung buka. Nah itu. Jadi untuk antisipasi, maka makan sahurlah mendekati azan subuh, kurang lebih setengah jam lah. Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu pernah bercerita, kunna tasaharna ma'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam summa qumna ila shalah. Kami pernah makan sahur bersama Nabi. Setelah itu kami langsung berdiri untuk mengerjakan sholat subuh. Zaid bin Sabit ditanya, kam baina as-sahur ila as-shalah. Berapa jaraknya antara makan sahur dengan sholat subuh itu atau dengan azan subuh itu? Perhatikan jawabannya Bapak Ibu. Hebat sekali bagaimana para sahabat mengungkapkan waktu itu, bukan langsung menyebutkan dengan waktu. Kalau kita kan misalkan pergi ke suatu tempat, berapa lamanya jaraknya? Setengah jam, 1 jam misalkan. Tapi para sahabat mengungkapkan waktu itu dengan ayat Al-Quran. Kata Zaid bin Sabit, qadra khamsina ayat. Masya Allah. Kurang lebih waktunya adalah seperti seseorang membaca 50 ayat Al-Quran. Ya kalau kita hitung dengan waktu kurang lebih setengah jam lah ya. Jadi perhatikan, mengungkapkan waktunya dengan ayat Al-Quran. Para ulama menyebutkan kenapa para sahabat itu sering ketika ditanya tentang waktu, mereka mengungkapkan waktu itu dengan ayat Al-Quran. Seperti membaca 50 ayat Al-Quran, seperti membaca surat ini, seperti membaca beberapa ayat ini. Para ulama menjelaskan itu menunjukkan para sahabat itu hubungannya luar biasa dengan Al-Quran. Sampai-sampai menyebutkan sesuatu itu selalu, atau mengukur sesuatu itu selalu dengan ungkapan ayat-ayat Al-Quran. Masya Allah. Maka kalau kita ditanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, misalkan, Bapak tadi lari-lari muterin komplek, berapa lamanya Pak? Jawabnya jangan dengan 2 jam, 1 jam, jangan. Oh, seperti membaca 1 juz Al-Quran. Masya Allah. Hebat kan kayak gitu? Ya kita ini contoh bahasa para sahabat. Misalnya Pak Ijan ya, Masya Allah, suka sepedaan. Kira-kira berapa Pak Ijan? Berapa juz nih? Muterin jalan Andara nih sampai ujung, muter lagi. 2 juz. Masya Allah. Seperti itu ya. Kita ungkapkan bahasa waktu itu dengan bahasa Al-Quran. Oh seperti ini, seperti itu. Itu menunjukkan luar biasa para sahabat Nabi itu, hubungan mereka dengan Al-Quran. Mungkin ini saja Bapak Ibu rahmatullah subhanahu wa ta'ala apa yang bisa disampaikan ya. Sebetulnya ada lagi ya tadi tambahan pahala puasa, tapi insya Allah mudah-mudahan ada kesempatan yang lain kita bisa berjumpa lagi, nanti akan disampaikan. Karena sepertinya Bapak Ibu sudah ini ya,
ngantuk ya, dan pengen mempraktekkan ayat tadi, uhilla lakum lailata siyamir rafas, dihalalkan bagimu di waktu malam untuk berhubungan suami istri. Masya Allah. Yang punya pasangan bisa mempraktekkan ayat ini, tapi yang nggak punya sabar dulu. Hah? Ya sabar Pak, sabar dulu. Ya, yang lagi LDR ya sabar dulu. Oke, demikian kurang lebihnya. Mohon maaf, terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Barakallahu fikum wa jazakumullah khair. Alhamdulillah wassallallahu ala nabi Muhammad. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.